Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai live streaming ya. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata sangat berguna sekali buat teman-teman yang masuk di dalam sebuah komunitas. Selain sudah mempelajari trik oplos dari Bang Bilian ya, ternyata dengan menggunakan live streaming pun bisa dapat membantu mempercepat penambahan dalam jam tayangnya. Ini sangat menarik teman-teman. Jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari komunitas saya juga mengatakan bahwa kalau misalnya saya sudah monetisasi, kan saya tidak butuh jam tayang, tetapi saya butuh rekomendasinya. Nah, begitu juga yang belum monetisasi. Yang belum monetisasi pun mengatakan untuk mencapai syarat kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Nah, di sini karena kita ingin mengejar jam tayang melalui live streaming ini ya, itu dapat dilakukan teman-teman ketika kalian sudah masuk ke dalam sebuah komunitas dan sudah tahu caranya, dasar dari trik oplos tersebut ya. Jadi saya akan menjelaskan secara umum ya, agar dapat mudah dipahami ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai live streaming ini, kalau bagi mereka yang masih belum monetisasi gitu ya, seperti channel saya yang ini juga belum dimonet ya, lalu saya ingin menambah jam tayang saya lebih cepat gitu dengan cara yang benar. Ingat ya, dengan cara yang benar artinya jangan coba-coba menggunakan cara oplos yang diajarkan oleh Abang Bilian ya, atau Abang Insan Tutor kita itu dengan metode live streaming secara oplos sendiri. Hal-hal yang ini yang harus diperhatikan. Nah, tetapi kalau kita berbicara komunitas, berarti kan tidak oplos sendiri, berarti kan kita kan gotong royong nih, artinya mereka sudah paham gitu dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita tinggal mengembangkan bagaimana caranya untuk meningkatkan jam tayang kita melalui live streaming. Oke? Nah, untuk meningkatkan live streaming tersebut, maka perlu adanya namanya kloter ya. Jadi, biasanya di komunitas saya itu akan gunakan kata live kloter gitu ya. Nah, bagaimana caranya Bang? Nah, jadi caranya begini. Kalau misalnya kalian memang lihat ya seperti di platform TikTok ya gitu ya, biasanya kan tinggal rekam langsung aja, bisa langsung live gitu ya, apa yang kalian lakukan saat itu dan langsung terekam gitu kan, langsung masuk gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan dengan cara yang saya akan jelaskan ini, tidak harus seperti itu teman-teman. Misalnya kalau misalnya kalian udah masuk di dalam sebuah kloter gitu ya, sekitar 20-30 orang gitu, Anda tidak serta-merta harus pada saat contohnya ya, kan saya kontennya tentang vlog nih, tiba-tiba saya tuh sibuk di hari H dimana saya harus tampil untuk live streamingnya gitu ya. Nah, kalian bisa membuat konten sebelum hari H-nya dan kalian bisa tayangkan pada saat live streaming. Bagaimana caranya? Nah, jadi ada salah satu program aplikasi di dalam laptop atau komputer ya, tapi kalau misalnya di Android itu kalau nggak salah live kamera ya. Coba saya lihat ya nih. Jadi kalau misalnya menggunakan live kamera ya, biasanya sih orang yang biasanya main game seperti kayak Mobile Legend begitu, mereka sudah paham gitu. Nih, live kamera seperti ini nih. Tuh, jadi live kamera, jadi dia bisa langsung ya. Live kameranya ini salah satu contoh untuk bagaimana kita bisa live streaming ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini nih kalau misalnya di Android ya. Jadi nanti kalian tinggal pelajari aja, atau kalian tinggal buka YouTube aja tentang live kamera ini, bagaimana caranya untuk bisa live streaming
karena kan saya cuma menjelaskan secara umum ya, karena kalau misalnya saya menjelaskan secara detail pasti kalian udah keburu bosan deh ngedengernya. Oke, jadi ini gambarannya ya. Kalau misalnya di Android pakai live kamera juga bisa. Lalu kita akan masuk kalau misalnya kita menggunakan laptop gitu ya. Kalau kita menggunakan laptop seperti ini teman-teman. Nih saat ini saya lagi live nih. Saya lagi live nih buat konten. Jadi ini nih, inilah yang namanya OBS gitu ya. Ini saya sudah dalam tahap recording. Lalu ini saya bisa lebarkan gitu ya biar lebih jelas gitu ya. Seperti ini. Lalu kalau misalnya kalian ingin dalam hal pengajaran tentang apa gitu ya, kalian tinggal di sininya kan tinggal kalian buka PowerPoint gitu ya misalnya. Ya kalian tinggal jelaskan dengan OBS begini, sistem OBS ini, tinggal kalian sambung ke start streaming di sini ya. Lihat ya. Start streaming di sini, atau kalau misalnya tergantung topik kalian juga ya. Kalau misalnya topik kalian berhubungan dengan biasanya sih tentang relaksasi gitu ya. Relaksasi itu kan durasinya kadang-kadang 9 jam, 2 jam, 1 jam seperti itu ya. Mereka sangat mudah, tinggal sudah membuat kontennya, mereka tinggal uploadnya di sini teman-teman. Uploadnya tinggal klik di sini, lalu kita lihat media source. Nah, media source ini, jadi konten ini tinggal masukkan ke program OBS ini ya, tinggal kita masukkan ke sini ya, kita oke, kita masukkan filenya misalnya apa gitu ya, filenya gitu ya, tinggal klik aja videonya ya. Itu cuma contoh aja, ini cuma contoh secara umum. Langsung kalian klik oke. Ketika kalian klik oke, dia akan tampil di depan seperti ini nih. Nah, sekarang tinggal tergantung kalian, apa kalian ingin memunculkan wajah kalian atau tidak, itu terserah kalian ya. Terutama apalagi buat ibu-ibu gitu ya, yang buat masak nih, yang biasanya selalu cuma munculin tangan, sekarang harus pede bu. Di tahun 2023 ini kalian harus tampilkan wajah, tampilkan suara kalian dengan cara seperti ini ya. Lalu kalian tinggal start streaming aja ya, kalau misalnya kalian sudah membuat kontennya. Jadi ini adalah salah satu program OBS yang menurut saya terbaik sih kalau buat saya ya. Karena apa? Karena kalau kita bisa nge-record ya, biasanya kan kalau di handphone itu kan atau di Android kan itu ada batasnya gitu ya. Kalau kita merecord berdasarkan memori gitu ya, tergantung handphone juga sih, berdasarkan memori handphone kalian gitu. Kalau misalnya full ya otomatis paling cuma 10 menit selesai gitu kan, mesti balik awal lagi, harus ada bersihkan lagi gitu ya, kosongkan lagi gitu agar bisa kalian merekam lagi gitu. Tapi kalau misalnya di OBS ini ya, paling enaknya ini luar biasa. Kalau OBS kalian mau record 30 menit, 40 menit, 1 jam gitu ya, bisa gitu loh. Itu enaknya kalau misalnya di OBS karena gratis gitu ya. Karena kan ada yang juga program-program yang seperti ini berbayar, ibu, bapak-bapak ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian kontennya kayak relaksasi gitu ya, cuma musik, alunan lagu gitu kan, atau cuma kalian penyanyi gitu ya, nyanyi gitu kan, kalian tinggal masukkan aja yang tadi seperti saya bilang, media source, kalian klik OK, kalian masuk ke browse-nya, videonya tentang apa, kalian open. Setelah masuk ke sini, kalian oke deh, sudah selesai. Jadi kalian tidak perlu seperti yang di pikiran kalian mengatakan bahwa live streaming itu saat itu juga saya buat konten ya. Tidak bisa juga sih seperti itu, tapi alangkah baiknya kan kalau misalnya kalian ada pengeditan gitu kan ya, biar lebih menarik, biar ada efeknya gitu kan. Setelah kalian buat konten, baru kalian upload ke OBS ini gitu ya. Jadi ini sangat mempermudah Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian juga. Dan seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini dia, kelihatan nggak sih? Oh sini, ini live kamera, kelihatan ya? Ini live kamera, kelihatan ya? Nih, pokoknya namanya live kamera nih, live kamera ini nih live kamera nih yang warna merah ini nih, ini namanya live kamera nih. Nah, kalau di Android itu menggunakan live kamera juga bisa Bapak Ibu.
ya. Jadi itu lebih mudah buat kita sambungkan langsung start streamingnya. Nah, bagaimana caranya kita menyambungkan dari apa yang sudah saya jelaskan ini ke YouTube start streamingnya? Nah, kan saya sudah katakan, saya jelaskan hanya secara umum. Kalau secara detail kalian pasti akan bosan, pasti akan lama gitu. Lebih baik kalian buka YouTube, cara live streaming. Nah, streaming YouTube. Nah, ibu-ibu tinggal datang ke sini, bapak-bapak, teman-teman. Mereka ini tutorial yang sudah profesional dalam memberikan edukasi untuk mengenai aplikasi-aplikasi seperti ini tuh ya, seperti cara live streaming di YouTube gitu ya. Nah, seperti ini ya, panduan lengkap live untuk pemula. Jadi kalau misalnya ingin lebih tahu bagaimana cara live streamingnya, ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian, saudara-saudara juga bisa datang langsung ke YouTube, tinggal ketik aja cara live streaming gitu. Streaming ya, banyak kok, dan tergantung aplikasi apa. Nah, ini biasanya, ini yang namanya OBS nih, ini dia menggunakan OBS. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan mengapa hal ini mengenai live streaming ini lebih baik dibanding, ya ini konteksnya, karena kita udah tahu dasarnya trik oplosnya Abang Bilian ya. Mengapa live streaming ini lebih baik dibanding dengan cara oplos gotong royong ya? Karena kalau misalnya kita live streaming, itu kan kita bersifat publish ya. Kita publish, selain yang nonton itu adalah rekan-rekan kita gotong royong, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman YouTube akan cepat merekomendasi live streaming kalian ke beranda seperti depan sini nih. Ini contoh ya, kita lihat contohnya seperti ini nih. Ini ada all ya, live. Lihat, mereka lagi pada live nih. Bayangkan kalau misalnya kalian ya, untuk YouTuber pemula, kalian ingin meningkatkan jam tayang dengan cara seperti ini. Lihat, mereka live. Tapi sesuai Abang Bilian katakan, kalau yang nonton cuma 4 orang, ini 6 orang, itu justru akan merusak channel kalian teman-teman. Jadi alangkah baiknya, mengapa saya sudah bilang dan saya sudah katakan dari lalu-lalu, kalau kalian ingin masuk seperti ini untuk live streaming, kalian sudah masuk ke komunitas, kalian sudah gabung di setiap kloter gotong royong mereka di dalam komunitas tersebut, lalu kalian bisa saling berinteraksi dengan mereka ya, dan melakukan oplos gotong royong itu dengan cara live streaming seperti ini. Bapak Ibu lihat, yang nonton 2,3 ribu. Ini kalau K kita hitungannya ribu ya, K ribu, kalau M million kan. Oke ya, jadi ini banyak yang nonton nih. Coba kita lihat. Nah, ini boleh lah 50, 47. Tapi kalau misalnya di bawah 20 itu mempengaruhi ini analitik channel kita gitu loh. Apalagi ini berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh buat YouTuber pemula yang masih belum monetisasi. Mengapa demikian? Karena kita akan lagi membangun fondasi nih ya, kita lagi membangun fondasi agar tercipta sesuai apa yang kita inginkan ya. Misalnya kita pengen bangun rumah kan, jadi kita sudah ada gambaran rumah saya kan seperti ini nih. Tetapi di tengah jalan, kalau misalnya fondasi kalian itu kalian salah melangkah, ternyata ketika kalian mencoba menggunakan alat-alat atau yang berhubungan dengan bangunan rumah ternyata tidak berkualitas, itu dapat merusak
rumah kalian kan nanti ketika sudah jadi gitu loh ya, karena fondasinya itu ternyata tidak pada posisinya yang tepat. Sama seperti juga YouTube. Kalau kalian di YouTube, maksudnya gini, kalau kalian adalah seorang YouTuber pemula sedang membangun algoritma gitu ya, kalau kalian salah pengambilan keputusan, itu dapat merusak algoritma atau dapat rusak channel kalian. Sama kan dengan rumah yang tadi saya jelaskan analoginya begitu. Beda bagi mereka yang sudah dimonetisasi, mereka itu sudah berkembang algoritmanya, istilahnya di mereka itu udah jadi sebagian rumahnya udah jadi lah ya, cuma mereka tinggal renovasi gitu kan, tinggal pengembangannya gimana. Makanya mereka itu sudah tidak mengejar jam tayang lagi, mereka hanya mengejar rekomendasi supaya video-video mereka itu direkomendasikan oleh YouTube seperti ini nih, di beranda ini nih tuh. Nah, makanya kalau misalnya untuk live streaming kita harus perhatikan juga topik kalian itu seperti apa. Mungkin ada lagu gitu kan ya, bola gitu ya, tergantung niche kalian gitu ya. Nah, paham ya gambarannya ya, seperti apa yang saya jelaskan. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kalian mau live streaming ya, saya akan memberikan keuntungan buat YouTuber pemula. Kalau misalnya untuk live streaming tentu lebih cepat untuk meningkatnya jam tayang. Kedua, ketika kalian ikut kloter ya, kalian kan gotong royong nih, sama basicnya sama, dasarnya sama seperti gotong royong yang seperti Abang Blian katakan, cuma yang ini kan berbeda secara live streaming ya. Keuntungannya di sini lebih cepat karena apa? Ada kemungkinan orang lain yang tidak tergabung dalam kloter itu masuk dan nonton siaran langsung kalian gitu loh, karena kan harus dipublish. Setelah saya cek dari Insan Twitter mengatakan kalau misal, setahu saya juga sih, kalau kita live streaming dan kita buat dalam private itu dulu sempat masuk untuk jam tayangnya ya. Saya rasa dulu pernah gitu masuk gitu jam tayangnya gitu, tapi saya sudah tidak tahu ya untuk sistem sekarang. Mungkin seperti Abang Blian katakan tadi ya, memang harus publish gitu. Kalau misalnya masih di private kayaknya udah nggak bisa ya gitu, tapi kayaknya dulu pernah saya coba gitu ya, karena kan saya pernah punya kelas seperti itu, sempat masuk gitu. Apakah itu merupakan suatu saya tidak tahu ya itu dari sistem YouTube-nya bagaimana, tapi gambarannya dulu seperti itu. Tapi sekarang mungkin harus dipublish, karena kan setiap tahun YouTube sistem selalu melakukan update ya, update dan update. Nah, itu salah satu kegunaan dari sebagai YouTuber pemula. Bukan berarti dia tidak akan mendapatkan rekomendasi gitu. Memang rekomendasi yang akan dibaca oleh YouTube itu kan tergantung dari jumlah audiensnya, jumlah penontonnya ketika live streaming gitu ya. Jadi makanya jangan sampai di bawah 20 orang atau ya 20, 25, 30 lah, 20, 30 lah gitu loh untuk satu kloter gitu ya. Siapa tahu kan ada, karena dipublish ada orang lain masuk jadi 31, 32, 33. Nah, di saat itulah sistem YouTube akan membaca, wah berarti nanti ini kalau misalnya ditayangkan ke beranda bagus nih gitu loh. Tidak menutup kemungkinan itu akan berpengaruh juga di rekomendasi, bukan hanya di jam tayang gitu loh. Lalu perbedaannya dengan bagi mereka YouTuber pemula yang masih belum monetisasi dengan yang sudah monetisasi apa? Kalau yang sudah monetisasi, mereka kecenderungan hanya untuk mencari rekomendasi ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jam tayang mereka itu nggak naik dengan siaran langsung gitu, atau maksudnya dengan live streaming itu tetap mereka dapat gitu loh. Cuma ada lebih apa ya, lebih ada efeknya, bukan efek buruk ya, efek untuk manfaatnya itu lebih baik dibanding yang belum monetisasi. Misalnya
dapat super chat gitu ya, super thanks, terus chat stiker gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya yang nonton itu selain di dalam kloter gotong royong itu, orang-orang lain yang datang nanti mereka memberikan stiker, dapat super thanks gitu ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan mereka pun akan direkomendasikan di beranda seperti ini teman-teman, gitu loh. Ini loh, meskipun mereka sudah tidak terlalu fokus ke jam tayang, tapi bukan berarti mereka tidak akan mendapatkan jam tayang. Mereka tetap dapat jam tayang gitu loh. Tetapi biasanya mereka yang sudah monetisasi kan mengacu kepada rekomendasi gitu kan. Sedangkan kalau kita kan mengacu saat ini bagi YouTuber pemula itu kan untuk jam tayang agar mencapai syarat kan 4000 jam tayang gitu kan. Itu hanya untuk syarat aja gitu kan, karena kita sedang membangun fondasi atau sebuah algoritma channel kita gitu loh. Makanya hati-hati kalau misalnya kalian memang lagi sedang membangun sebuah channel sesuai dengan niche atau topik, jangan ganti-ganti. Bayangin aja kalau misalnya kalian bangun rumah tapi pemikiran kalian, saya pengen bangun rumah atau bangun toko gitu, atau saya mau bangun ruko gitu, belum juga sampai 4000 jam tayang kalian sudah membuat hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang mengganggu sistem algoritma kalian untuk kedepannya setelah kalian dimonetisasi. Percaya sama saya deh, hal itu akan terjadi efek sampingnya setelah kalian dimonetisasi itu dari sisi apa coba? Dari sisi YouTube merekomendasikan kepada penonton yang tidak tepat, karena kalian gonta-ganti. Yang satu misalnya pengen jadi ruko, yang satu pengen jadi toko gitu ya, yang satu pengen jadi warung, sedangkan ini masih belum jadi sebuah algoritma yang sesuai yang kalian inginkan gitu loh. Jadi memang harus satu niche dulu teman-teman, baru nanti kalau kalian sudah monetisasi, baru kalian melakukan pelebaran. Artinya pelebaran bukan artinya misalnya rumah kalian segini nih ya kan, kita kan mau melebarkan sayap dulu nih rumah kan, rumah itu kan tempat tinggal, coba saya mau bikin warung gitu kan. Nah, kamu akan lakukan pergeseran sedikit demi sedikit kalau sudah monetisasi, agar algoritma YouTube itu dapat membaca secara signifikan. Dia akan arahnya, dia akan ke arah ke sini nih lama-lama nih. Jadi di warung, jadi ada rumah, ada warung gitu ya. Nanti YouTube sistemnya akan merekomendasikan yang berhubungan dengan warung gitu. Lalu udah, kalau misalnya dari warung saya cuma ingin melebarkan lagi nih sedikit misalnya ya. Kira-kira kalau misalnya topik ini kayaknya ada kaitannya deh dengan hubungannya dengan misalnya kalau rumah, ada warung, kira-kira ada apa lagi? Dimana kalau misalnya depan rumah saya itu ada yang jual martabak. Oke, kita geser sedikit pelan-pelan. Nah, kan jadi melebar tuh. Dari satu niche, dari satu topik, itu akan melebar secara pelan-pelan. Tapi kalau kalian sudah monetisasi, tapi kalau misalnya kalian belum monetisasi, jangan seperti itu. Karena apa? Itu masih ibarat kata orang belum jadi, kalian udah istilahnya kalau adonan itu udah kalian campur yang aneh-aneh gitu loh. Itu maksudnya ya. Jadi teman-teman, ini hanya gambaran saja, ini sharing saya bahwa live streaming dapat mempercepat rekomendasi kalian, dapat mempercepat jam tayang kalian. Dan subscriber ini jangan kalian khawatir, karena kalau misalnya kalian sudah masuk sebuah komunitas, subscriber ini akan berjalan seiringan dengan jam tayang kalian. Nah, sekarang kan kita hanya berbicara mana yang lebih baik, secara gotong royong 131 atau secara live kloter gitu loh. Tentu live kloter lebih baik gitu loh, cuma dengan cara yang benar gitu loh, dengan cara yang benar. Saya ingatkan lagi, cara yang benar gitu loh. Lalu bagaimana caranya Bang untuk membuat agar mereka bisa sepaham, satu frekuensi untuk menjalankan gotong royong untuk namanya apa, live streaming? Yang pertama adalah kalian harus saling silaturahmi dulu. Yang namanya arisan
karena kan sistem arisan juga gitu loh, kan nggak mungkin live streaming itu semuanya langsung buka live stream, enggak. Ini kan kita sistem arisan, yang namanya arisan pasti saling kenal, saling silaturahmi, saling ngobrol, cerita gitu loh, berdasarkan topiknya apa, keluhannya apa, lalu bagaimana penyelesaiannya. Itu loh gambaran-gambarannya yang bisa kita sampaikan melalui live streaming gitu, ataupun di komunitas kita gitu. Jadi teman-teman, itu gambaran yang bisa saya berikan kepada kalian bahwa dengan menggunakan live streaming itu sangat berguna, baik itu yang belum monetisasi dan yang sudah monetisasi. Dan salah satu keunggulannya bagi mereka yang bisa tampil di depan layar kamera dengan muka, suara, dan maksudnya dengan ekspresinya dia untuk memberikan, misalnya contoh ibu-ibu nih, jangan cuma lihat tangannya doang, tunjukkan dong dengan wajahnya, begini loh Bu cara memasak sayur kangkung tumis gitu, kita langsung kamera gitu, lihat dong artis-artis tampil di pede gitu, jangan nggak pede gitu. Sekarang tahun 2023 bukan tahun seperti yang lalu-lalu dulu, buktikan bahwa kalian pun bisa seperti mereka. Itu gambaran saya. Oke, itu hanya contoh ya, itu, dan saya juga cuma sharing dan memberikan manfaat dan tips bagaimana caranya untuk live streaming dan bagaimana menggunakan alat agar bisa kalian bisa live streaming. Bukan berarti live streaming itu kalian pada saat itu juga kalian live, tidak. Kalian bisa membuat kontennya dulu, kalian bisa edit dulu, nanti besok kalian bisa masukkan ke program OBS atau live kamera atau apapun yang berhubungan, bisa menyambungkan ke YouTube untuk live streaming kalian. Oke, jika ada pertanyaan mengenai hal-hal seperti ini, cantumkan di kolom di bawah ya, dan nanti saya akan berikan tanggapan alangkah baiknya seperti apa jika kalian sudah masuk di dalam sebuah komunitas. Tapi bagi kalian yang belum masuk komunitas YouTuber pemula, segera tahun 2023 seperti Bang Brian katakan, tahun YouTuber pemula. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa dan salam sukses selalu.